Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Hatta dari kelompok 3 dengan judul makalah komposisi karya ilmiah ingin memaparkan mengenai pembahasan bagian A, yaitu pengertian dan macam-macam karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya, antara lain dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Komposisi karya ilmiah merupakan untaian kata dan kalimat yang teratur dan membentuk suatu cerita. Melakukan komposisi pada suatu tulisan artinya mengatur kata-kata dan kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut sehingga membentuk suatu uraian yang jelas. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya seminar, simposium, dan workshop. Yang kedua, laporan penelitian, yaitu setingkat dengan pengkajian suatu disiplin ilmu tertentu yang diberikan oleh dosen atau guru yang menggunakan struktur dan hasil penelitian lapangan yang disebut field research. Yang ketiga adalah skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan dan dipertahankan di depan sidang ujian dalam rangka penyelesaian studi tingkat sastra 1 atau S1. Yang keempat adalah tesis, yaitu karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program sastra 2 atau S2. Yang kelima adalah disertasi, yaitu karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program sastra 3 atau S3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Saputra dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang makalah komposisi karya ilmiah. Adapun yang ingin saya bahas tentang materi pembahasan bagian B. B. Etika penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-unsur penulisan karya ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik yang tertentu. Adapun etika dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu: yang pertama, nilai kebenaran; yang kedua, nilai keadilan; yang ketiga, nilai kejujuran; yang keempat, nilai keteraturan; yang kelima, nilai kebahasaan; yang keenam, nilai keingintahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Cahyati Nur Amin dari kelompok 3 dengan judul makalah komposisi karya ilmiah ingin memaparkan mengenai pembahasan bagian C, prosedur rencana penelitian. Prosedur pengajuan rencana penelitian skripsi diatur sebagai berikut. A. Mahasiswa mengajukan naskah judul disertai masalah pokok dan dijabarkan secara logis ke dalam beberapa submasalah. B. Ketua jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan memeriksa relevansi dan orisinalitas judul dan masalah pokok yang diajukan serta tingkat kompetensi mahasiswa dalam membahas masalah itu. C. Setelah dipertimbangkan, judul yang diajukan mahasiswa dapat ditulis dalam bentuk rencana penelitian skripsi. Ketua jurusan memberikan disposisi dan mengajukan calon pembimbing mahasiswa guna mendapatkan persetujuan sekolah tinggi. D. Berdasarkan usul dari ketua jurusan, ketua sekolah tinggi mengirimkan surat permintaan kesediaan untuk menjadi pembimbing. E. Setelah dosen pembimbing menyatakan kesediaannya, maka ketua sekolah tinggi menerbitkan surat keputusan pembimbing. F. Setelah penetapan dosen pembimbing, mahasiswa sudah dapat menyusun rencana penelitian skripsi. G. Dosen pembimbing yang bersangkutan dapat melaksanakan seminar guna mengetahui tingkat kompetensi mahasiswa. H. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua jurusan, maka rencana penelitian skripsi diajukan kepada sekolah tinggi untuk disahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Fadila, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan makalah kami bagian D, yaitu teknik penulisan karya ilmiah.
Yang pertama yaitu teks, bagian tubuh tulisan. Pengertian margin terdiri dari 5, yaitu yang pertama, margin kiri dan atas untuk penulisan huruf Latin, serta mungkin kanan dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 cm dari ujung kertas. Yang kedua yaitu margin kanan dan bawah untuk penulisan huruf Latin, serta margin kiri dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 cm dari ujung kertas. Yang ketiga yaitu baris pertama setiap alinea dimulai setelah 1,25 cm dari margin kiri untuk penulisan huruf Latin dan margin kanan untuk penulisan huruf Arab. Yang keempat yaitu setiap ketikan kembali ke margin, kecuali enumerasi atau penomoran dan alinea baru. Yang kelima yaitu setiap lembar kertas hanya digunakan untuk pengetikan satu halaman atau tidak timbal balik. Bagian B yaitu pengaturan posisi judul halaman-halaman. Judul. Yang pertama, judul dari halaman judul. Halaman pernyataan keaslian karya tulis ilmiah. Halaman pengesahan, daftar isi, dan abstrak ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas, 4 cm dari ujung atas kertas. Yang kedua yaitu kata pengantar, daftar tabel, daftar ilustrasi, bab, daftar pustaka, dan glosari ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas, 6 cm dari ujung atas kertas. Yang ketiga yaitu semua judul pada halaman berjudul diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan atau dibold. Yang kedua yaitu kutipan dalam teks. Kutipan langsung sepanjang 2 baris atau kurang dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda kutip. B. Kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau lebih ditulis terpisah dari teks dengan jarak extremely 12 pt dan spacing before 6 pt serta spacing after 6 pt tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 cm dari margin kiri. Bila dalam kutipan terdapat alinea baru, maka first line-nya diketik dengan jarak 1,5 cm dari margin kiri. Bagian C yaitu kalau teks yang dilangkahi itu satu alinea atau lebih, maka digunakan elipsis sepanjang 1 baris penuh. Bagian D, kutipan tidak langsung atau saduran diketik dengan jarak extremely 24 pt dan marginnya sama dengan margin teks biasa. Nomor 3. Catatan referensi. Bagian A, catatan kaki adalah keterangan tambahan yang terletak di kaki atau dasar halaman dan dipisahkan dari teks oleh sebuah garis sepanjang 20 karakter atau 5 cm. Bagian B, catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Nomor 4 yaitu daftar pustaka. Bagian A, jumlah kepustakaan skripsi minimal 22 dan paling sedikit 3 literatur berbahasa yang asing merupakan sumber utama penulisan skripsi. Bagian B, daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad dari awal nama pengarang setiap karya rujukan. Bagian C, daftar pustaka diketik dari margin kiri dan jika lebih dari suatu baris, maka baris kedua diatur menjorok ke dalam atau indent sepanjang 1,25 cm. Itu saja yang bisa saya paparkan dari bagian D. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasmi Rahim, anggota dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit materi dari judul makalah komposisi karya ilmiah. Apa itu komposisi karya ilmiah?
komposisi karya ilmiah ialah struktur penempatan uraian dan pembahasan hasil penelitian. Nah, kali ini saya akan berbagi dua sistematika, yaitu sistematika makalah dan sistematika skripsi. Sebelumnya, komposisi karya ilmiah terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok atau isi, dan bagian akhir. Nah, apa saja sistematika makalah itu? Sistematika makalah terbagi atas beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah. Yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutup, dan yang keempat ada daftar pustaka. Sedangkan sistematika dari skripsi terbagi juga atas beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi. Poin yang kedua ada bab-bab penguraian, dan poin yang ketiga ada bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dan yang keempat ada daftar pustaka. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa sistematika yang sempat saya sebutkan, yaitu sistematika makalah dan sistematika skripsi. Sebagai kesimpulan dari tugas makalah kami, yaitu komposisi karya ilmiah, merupakan sebuah karya tulis yang dilahirkan atau diciptakan oleh seorang penulis berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Sedangkan komposisi karya ilmiah merupakan untaian kata dan kalimat yang dibentuk secara teratur menjadi sebuah cerita. Pada dasarnya, karya tulis ilmiah itu berbeda dengan sebuah penulisan atau karangan. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.